Ini sudah tahun baru. 새해 복 많이 받으세요. Selamat tahun baru. Aku menyelesaikan akhir tahun lalu dengan bangga. Aku mendapatkan nilai A+ di semua 6 mata kuliah semester ini di Universitas Cyber. Ketika aku masih seorang mahasiswa di awal usia 20-an, aku tidak mendapatkan nilai sebagus ini. Tapi aku bangga karena hasil belajarku saat bekerja sangat bagus. Jadi aku membanggakan diriku kepada teman-temanku. Teman-temanku bertanya apakah belajar bahasa Indonesia itu sulit atau mudah. Oh, Jawabanku adalah itu mudah tapi sulit. hah? Hal Kok pertama mudah tapi yang sulit? mudah dalam bahasa Indonesia adalah menggunakan alfabet. Ya, Bahasa Korea, Cina, Thailand, dan lain-lain harus belajar huruf baru. Namun betul. bahasa Indonesia menggunakan alfabet, jadi tidak perlu belajar huruf baru. Dan juga mudah dibaca. Kedua, urutan kata dalam bahasa Inggris mirip. I go to school, ini saya pergi ke sekolah. Sama ya, ketika grammarnya mudah karena kata-kata tidak berubah tergantung pada masa lalu, sekarang, dan masa depan. Betul sekali. Contohnya dalam bahasa Korea seperti 먹었어요, 먹고 있어요, 먹을 거예요. Kata-kata berubah. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak berubah seperti sudah makan, Oh, sedang di Korea makan, ada kata-kata sedang makan. yang berubah. Kata makan tidak berubah. Keempat, tidak ada nada. Aku pernah belajar bahasa Cina dan Vietnam, tapi aku menyerah karena nada suaranya sangat sulit. Meskipun bahasa Indonesia tidak hanya mudah, alasan pertama adalah aku sudah belajar bahasa Indonesia sekitar 1 tahun. Tapi kalau menonton film atau drama Indonesia, aku masih tidak paham. Mungkin karena percakapan lokal terlalu cepat. Oh iya benar, betul. Kedua, pengucapan Percakapan aksen lokal. cukup sulit. Terutama aku tidak bisa mengucapkan R. Dalam bahasa Korea R dan L diucapkan sebagai satu liur. Jadi pengucapan R-ku aneh dan aku masih tidak bisa, bahkan jika aku berlatih. Dan kalian mengatakan bahwa aku masih memiliki banyak aksen Korea dalam pengucapan. Aku belum terbiasa aksen Indonesia. Mungkin ini membutuhkan lebih banyak latihan, mendengarkan, dan meniru perkataan orang Indonesia. Ketiga, Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Oleh karena itu, ketika orang Korea yang belajar bahasa Indonesia pergi ke Indonesia, biasanya mereka sedih karena tidak bisa berkomunikasi. Aku juga sekarang belajar bahasa Indonesia formal, tapi aku khawatir bisakah aku berkomunikasi dengan orang lokal saat aku Bisa, pergi tetap Indonesia? bisa. Jangan khawatir. Mungkin nanti bahasa daerah juga harus aku pelajari. Dan ada banyak bahasa gaul, informal juga jadi sulit. Tapi aku pikir hal yang paling penting saat belajar bahasa adalah minat. Ketika tertarik pada budaya negara itu dan ingin mempelajari bahasa negara itu, kita dapat mempelajarinya dengan cara yang menyenangkan dan sabar. Jika mulai belajar bahasa Indonesia hanya karena bahasa Indonesia mudah dipelajari, mungkin akan menyerah ketika menghadapi kesulitan di tengah jalan. Sebenarnya aku juga telah belajar bahasa Inggris selama lebih dari 10 tahun, Wow. tapi tidak tertarik dengan bahasa Inggris dan hanya belajar untuk mendapatkan nilai bagus. Jadi aku merasa lebih stres saat belajar daripada bersenang-senang. Namun selama belajar bahasa Indonesia saat ini, aku masih bersenang-senang. Karena Oh itu, ya, aku bagus, bisa bagus. belajar sendiri tanpa stres. Bahkan jika aku lelah setelah bekerja dan juga mendapatkan nilai bagus. Walaupun pengucapan dan aksenku masih kurang, aku tidak akan menyerah. Mulai tahun ini aku akan berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia dan memilih daerah yang ingin aku tinggali. Setelah itu, aku akan belajar bahasa daerah itu juga. Dan sepertinya masih banyak orang di Korea yang tidak begitu mengenal Indonesia. Mungkin banyak yang berpikir bahwa Bali adalah satu-satunya tujuan wisata. Aku akan membuat video wisata untuk memperkenalkan budaya dan destinasi wisata ke Indonesia. Oh, terima Menurutku kalau kasih orang Korea menonton Jia. videoku, mereka mungkin tertarik dengan Indonesia dan ingin datang ke sini. Kemudian mereka juga akan ingin belajar bahasa Indonesia. Hari ini videoku sampai di sini. Semoga kalian bisa mencapai tujuan yang kalian inginkan, dan aku harap ini akan menjadi tahun yang sehat dan penuh kebahagiaan. Terima kasih menonton videoku.
Sampai jumpa lagi. Bye bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Pak D kali ini masih mereaksi video dari YouTuber Jia dari Korea Selatan. Dan kali ini dia menceritakan pengalamannya selama kuliah bahasa Indonesia dan juga perbandingannya dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Dari pengalaman yang ada, kita bisa ya sedikit tahu mengenai bagaimana posisi bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran. Dan menurut Jia, bahasa Indonesia ini ternyata mungkin yang paling mudah dipelajari selain dia bahasa-bahasa lain seperti bahasa Korea itu sendiri, yang ternyata di dalam bahasa Korea itu masih mengenal namanya waktu sekarang, waktu lampau, dan waktu sebelumnya, waktu sesudahnya. Sementara di bahasa Indonesia hal itu tidak terjadi. Nah, kemudian juga dia sempat bercerita juga bahwa bahasa Cina ataupun bahasa yang lainnya itu cukup sulit untuk dipelajari, termasuk dalam bahasa Inggris. Dan dia ternyata kurang menyukai untuk belajar bahasa Inggris. Walaupun sudah 10 tahun belajar bahasa Inggris, tetapi tetap saja dia kurang menyukainya. Dia sekarang lebih menyukai bahasa Indonesia karena dinilai sama si Jia bahasa Indonesia ini sangat mudah untuk dipelajari dan menyenangkan di dalam proses belajar mengajarnya. Hanya saja dia masih ragu apakah bahasa Indonesia yang dipelajari secara formal ini nantinya akan mudah digunakan di kehidupan sehari-hari ketika tinggal di Indonesia. Karena Jia tahu di Indonesia ini bahasanya itu sangat banyak, bahasa daerahnya, sehingga ketika ada di Indonesia tentu bukan bahasa Indonesia resmi yang digunakan, tetapi bahasa Indonesia lokal, yang artinya bahasa Indonesia yang sudah bercampur dalam kebudayaan daerah masing-masing dan juga dalam proses perdagangan atau perekonomian. Nah, bagi dia ini mungkin dikatakan agak sulit untuk bisa beradaptasi. Tapi ketika dia nanti akan masuk ke dalam wilayah Indonesia, kalau Pak dirasa sih tidak akan sulit, seperti halnya dengan wisatawan dari Korea lainnya yang ternyata juga tidak terlalu mengalami kesulitan ketika harus berbicara dalam bahasa Indonesia. Ketika Jia misalkan nanti datang ke Indonesia berbicara dalam bahasa Indonesia yang formal, orang Indonesia tetap paham kok. Dan kita akan menjelaskan atau menjawabnya juga dengan bahasa Indonesia yang sedikit formal. Nah, jadi inilah bukti bahwa bahasa Indonesia itu sangat mudah untuk dipelajari oleh orang-orang mancanegara. Tinggal bagaimana mereka untuk bisa mengenalnya, ya tentu saja harus praktek langsung. Harus belajar berkomunikasi langsung dengan orang Indonesia, sehingga sangat mempermudah dan mempercepat dalam proses belajar bahasa Indonesia. Bagaimana menurut teman-teman? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.